selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Shalom dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru. Dan tidak lupa juga shalom dan selamat pagi untuk orang tua. Apa kabarnya nih anak-anak semua? Oh iya, teman-teman, pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sukacita. Meskipun mungkin ada dari antara anak-anak, Bapak Ibu Guru, dan juga orang tua yang dalam kelemahan tubuh, hal itu tidak akan pernah mengurangi rasa sukacitanya kita, bersyukurnya kita untuk kebaikan Tuhan. Baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, kita harus bersyukur ya anak-anak semua, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati, telinga untuk menyambut sabda Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini adalah bentuk terima kasihnya kita untuk penyertaan Tuhan dalam 1 minggu kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini nantinya akan disampaikan oleh Miss Asri. Namun sebelum Miss Asri menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengizinkan anak-anak, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang akan hadir dalam ibadah ini, dan Tuhan juga yang akan menolong setiap anak-anak, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua agar dimampukan untuk menunjukkan sikap yang baik, sikap yang sungguh-sungguh dari awal ibadah ini sampai selesai nantinya. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan agar dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Jiwaku Terbuka Untuk Tuhan. Sekali lagi judulnya adalah Jiwaku Terbuka Untuk Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Selamat pagi anak-anak SDK 6 yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua murid yang mendampingi putra-putri dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Anak-anak sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10. Anak boleh siapkan Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama dari Lukas 16 ayat 10 bersama-sama. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi Bu ulangi ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, tema renungan kita pada hari ini adalah setia dalam perkara yang kecil. Anak-anak tahu apa itu arti setia? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, setia bisa berarti berpegang teguh, patuh, taat, tekun, dan tetap teguh hatinya. Sedangkan kecil, anak-anak tahu ya, kecil bisa berarti ukurannya kecil atau hal yang sederhana, yang sepele, yang tidak penting atau hanya sedikit, yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Nah, di hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar tentang bagaimana kita setia pada perkara-perkara kecil, karena Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab pada perkara-perkara yang besar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada adik-adik kelas 1. Coba lihat baju yang kalian pakai hari ini. Bagian mana yang kecil di baju kalian? Ada apa ya? Ya, betul, ada kancing ya. Nah, bagaimana coba? Seandainya salah satu atau dua kancing kalian terlepas, apa yang terjadi? Betul sekali, tentu anak-anak merasa tidak nyaman ya menggunakan baju tersebut. Jadi, bajunya tidak enak dipakai. Nah, itu salah satu bukti anak-anak bahwa kancing yang kecil itu bisa membuat kita merasa nyaman. Walaupun kecil, tetapi penting membuat kita menjadi nyaman. Contoh apa lagi ya? Benda yang kecil yang membuat sesuatu itu jadi penting. Contohnya roda mobil. Coba anak-anak periksa roda mobil yang ada di mobil papa atau sepeda motor atau sepeda kalian. Ada mur atau bautnya ya. Bayangkan kalau salah satu saja terlepas. Apa ya akibatnya? Wah, betul sekali. Kita bisa celaka ya. Mobilnya mungkin jalannya jadi tidak benar dan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi, walaupun mur itu kecil, tetapi penting untuk menjadikan kita aman, selamat. Apalagi ya, yang sedikit tetapi menjadi penting. Mama memasak sayur sop misalnya, tapi mama lupa memasukkan apa itu yang putih-putih, iya garam. Walaupun hanya 1 sendok, ternyata membuat perbedaan rasa yang sangat berbeda. Kalau lupa dikasih garam, rasa sayurnya menjadi tidak enak ya. Tapi dengan adanya garam yang walaupun 1 sendok kecil, membuat makanan menjadi lezat. Walaupun sedikit, tapi membuat perubahan yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat apa lagi? Kotak pensil. Pada kotak pensil itu ada kancingnya ya, ada sletingnya. Apa akibatnya kalau sletingnya rusak? Iya, pensilnya tumpah semua, jadi berantakan. Walaupun kecil, sleting itu tetapi penting membuat bendanya, alatnya, kotak pensil tersebut berfungsi dengan baik. Nah,
dari Lukas 16 ayat 10 kita diingatkan untuk setia pada perkara-perkara kecil, karena nanti bila kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Hari ini kita juga akan belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang setia pada perkara kecil, dan kita akan lihat bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang. Tokoh pertama kita akan belajar dari tokoh Yusuf. Anak-anak ingat ya, siapa itu Yusuf? Iya, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub yang kemudian dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak. Yusuf menjadi budak di rumah Bapak Potifar. Itu kalau menjadi budak atau pembantu, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, menyapu, mengepel, ngelap-ngelap meja atau kursi, pekerjaan yang gampang. Tapi anak-anak, Yusuf melakukannya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Ketika Potifar melihat Yusuf rajin bekerja, tekun, sungguh-sungguh, Yusuf diangkat menjadi kepercayaannya. Walaupun kemudian Yusuf difitnah ya, lalu harus dipenjara. Namun, walaupun dipenjara, Yusuf juga melakukan hal-hal yang baik. Sehingga Yusuf pun dipercaya oleh kepala penjara untuk mengawasi tahanan yang lain. Luar biasa ya anak-anak ya. Dan selanjutnya pasti anak-anak udah tahu. Kemudian Yusuf diangkat oleh Raja Fir'aun untuk menjadi raja muda ya, yang membantu Raja Fir'aun untuk mengatasi bencana kelaparan yang terjadi di Mesir. Tuhan memakai Yusuf melalui karena kesetiaannya pada hal-hal sederhana. Yusuf diberikan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tokoh yang kedua yang dapat kita teladani adalah Daud. Nah, anak-anak tahu pasti ya, Daud. Siapa itu Daud? Betul, yang mengalahkan Goliat. Sebelum Daud menjadi raja Daud, dia adalah seorang gembala. Daud dengan tekun menggembalakan domba dan beberapa ekor lembu milik ayahnya. Dia pelihara dengan baik, diberi makan, kemudian dijaga ketika ada binatang buas yang akan menyerbu. Daud lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika Daud kemudian menjadi prajurit, dia harus membawakan senjata atau harus menghibur Raja Saul dengan permainan kecapinya. Daud tetap lakukan dengan baik. Dan pada akhirnya, Daud diangkat menjadi raja. Dari pekerjaan yang sederhana, seorang gembala, tapi dikerjakan dengan tekun, Tuhan memberkati sehingga Daud diangkat menjadi raja yang mempunyai kuasa yang lebih besar di seluruh kerajaannya. Hebat sekali anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak juga mau seperti Yusuf dan Daud yang rajin, tekun melakukan hal-hal sederhana dan akhirnya mendapatkan kepercayaan, diberkati untuk melakukan hal-hal yang lebih besar di masa yang akan datang? Bagaimana? Pasti, puji Tuhan. Anak kelas 1 sampai kelas 6 SD ke-6 memang anak-anak yang hebat luar biasa. Nah, apa ya kira-kira hal-hal kecil sederhana bagi kita seorang pelajar? Ya, sekarang kita sedang PAT ya, anak-anak sedang melaksanakan tes penilaian akhir tahun. Apakah anak-anak sudah melakukan tugas dan tanggung jawab? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kelihatannya sepele, hanya belajar, sudah tahu, tapi itu penting. Apakah anak-anak mengulang kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan taat? Puji Tuhan, karena itu semua akan menjadikan anak-anak siap ketika mengerjakan soal-soal PAT, dan hasilnya pun nanti siapa yang menikmati? Tentu anak-anak sendiri akan mendapatkan nilai yang bagus, membuat orang tua bangga, dan itu juga salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang
yang sudah memberi kesempatan kita untuk belajar. Nah, anak-anak, Ibu juga berpesan ya, ketika mengerjakan ujian, anak-anak jangan menyepelekan. Walaupun saat ini dilaksanakan secara online, secara virtual, tetapi kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Misalnya, dengan cara cek ulang sebelum kita kirimkan hasil pekerjaan kita. Kelihatannya sepele, hanya mengecek dari awal sampai akhir, tapi ternyata itu penting loh. Anak-anak bisa tahu mungkin ada soal-soal yang belum dijawab dengan tepat, atau mungkin ketika menulis pelajaran bahasa Indonesia mungkin lupa belum memberi tanda baca. Nah, itu ternyata ketika kita cek ulang, kita ketemukan kesalahannya, anak-anak bisa perbaiki dan hasilnya pasti akan lebih baik. Pada saat PAT ini, kita juga perlu tahu bahwa kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan tepat waktu. Itu melatih kita untuk disiplin. Dengan berlatih hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele, yang kecil ini, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat kita menjadi terbiasa. Dan pasti Tuhan akan mengaruniakan kepada anak-anak perkara-perkara yang lebih besar di masa depan. Anak bisa meraih cita-cita apapun yang kalian inginkan, karena anak-anak sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal dengan sungguh-sungguh. Ibu berharap seluruh anak-anak SDK 6 setia pada perkara yang kecil, supaya Tuhan memberkati dan diberikan karunia tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan luar biasa yang bisa menjadi berkat buat sesama. Ingat anak-anak, perjalanan jauh kita ke depan, mungkin 1 kilo, 2 kilo, atau bahkan 1000 mil, itu dimulai dari langkah pertama yang kecil. Jadi lakukan setiap hal, walaupun kecil dan sederhana, dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan kali ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk setia pada perkara-perkara kecil, karena Tuhan akan memberkati kami dan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami serahkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 yang sedang menghadapi PAT. Kiranya Tuhan memberkati dalam mengerjakan soal-soal, boleh dikerjakan dengan teliti sehingga hasilnya pun baik. Kami juga mohon kesehatan buat seluruh warga SDK 6, anak-anak, Bapak Ibu guru maupun orang tua, supaya kami semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, terhindar dari virus corona ini. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Tuhan yang akan menolong, memberkati mereka sehingga mereka dipulihkan, dikuatkan dalam menghadapi bencana ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini, dan doa ini kami mohon, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat mengikuti PAT dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan memberkati.